melakukan perekaman untuk kuliah kita di pertemuan setelah kegiatan apa eh, perkuliahan libur, kemudian minggu lalu melaksanakan seminar usulan penelitian tesis atau SPT. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar baik. Saya akan coba perlihatkan sebuah tesis yang sudah selesai. Kemudian saya melakukan proses bimbingan langsung dengan tesis tersebut dan saya sudah berikan arahan untuk tesis itu supaya diperbaiki dan sudah selesai. Tesisnya bentuknya kuantitatif. Mahasiswa yang ikut bimbingan saya waktu itu dari UIN Bandung. Saya akan coba membuat benchmark atau perbandingan yang relatif lebih tinggi ya. Oke, nanti silahkan untuk dilihat karena menurut saya sajian yang ditampilkannya relatif lebih rapi, lebih enak dibaca dan ini juga mungkin bisa dicontoh untuk Anda. Saya mau perlihatkan dulu ininya apa PPT-nya. Jadi biasanya kalau mahasiswa ketika menyusun PPT itu PPT-nya nggak rapi. Nah, mungkin nanti bisa belajar bagaimana cara menyusun PPT yang rapi. Satu. Yang kedua, pada saat presentasi tidak terlalu panjang karena Anda hanya dibatasi 8 menit untuk melakukan presentasi. Ya, saya perlihatkan dulu PPT-nya sebelum masuk ke materinya ya. Saya lihat dulu PPT. Ini contoh PPT-nya. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak, sudah terlihat. Ya. Sudah, Pak. Nah, ini pertama pasti judul dulu ya. Kalau Anda bikin PPT itu harus lengkap. Jadi jangan sampai PPT-nya tidak lengkap. Persoalan nanti yang ditampilkan yang mana nanti tergantung dosen penguji waktu itu. Tapi dalam penulisannya Anda harus lengkap. Oke, ini tampilan depannya. Kemudian ini tampilan kedua. Latar belakang itu tampilannya visual. Jadi tidak naratif kalimat gitu. Jadi ada foto, kemudian ada yang ditekankan gitu ya. Kemudian ini data yang ditampilkan juga relatif bisa disampaikan dalam waktu yang singkat. Jadi Anda mau menggunakan teori apa pada saat Anda melakukan apa? Kan harus disampaikan gapnya apa, masalahnya di mana. Disebut ini ada masalah itu karena apa? Nah, jelaskan tuh di satu slide itu. Tentu ini adalah slide yang dipaparkan untuk uh, menunjukkan bahwa latar belakang masalah yang panjang itu selesai dalam paparan 1-2 menit. Kemudian lanjutnya nah, menjelaskan rumusan masalah dan tujuan. Sebetulnya rumusan masalah dengan tujuan prinsipnya sama. Rumusan itu kalimat tanya, tujuan itu kalimat berita. Jawaban dari rumusan masalah, gitu ya. Dan tampilannya juga ada visual. Di sini juga lebih disingkat. Kalau tujuannya memang menganalisis ya tujuannya cukup satu, tapi nanti ditujukan bahwa tujuannya adalah untuk menganalisis apa, sesuaikan dengan rumusan masalah. Coba Anda lihat nih, PPT-nya juga ada gambarnya, gitu kan jadi lebih lebih menarik, nggak monoton, gitu, ya. Di sini juga manfaat penelitiannya apa? Sebutkan ada teoritis, ada praktis. Eh, Praktis itu apa? Pada teoritis itu memberikan kontribusi pada pengkajian ilmu pengetahuan. Kalau praktis itu bisa untuk guru, untuk sekolahnya, untuk kampus dan seterusnya. Ya, ini manfaat. Lalu, nah, kerangka berpikir. Kerangka berpikir pun ini mungkin nanti akan kita coba telaah lebih lanjut mungkin di pertemuan minggu depan
bagaimana cara untuk menyusun kerangka pikir? Itu sebetulnya di buku pedoman juga sudah ada. Di tutorial-tutorial YouTube juga sudah banyak. Tetapi mungkin persoalannya adalah bagaimana cara menyusunnya. Itu problem yang biasanya terjadi. Nah, Anda bisa mengklasifikasi teori-teori dari referensi itu dengan membaginya menjadi grand teori, middle teori, dengan applied teori. Ada yang lebih mikro lagi, ya. Kalau grand teori itu teori secara umum, middle teori itu eh, menengah, kemudian applied itu yang diterapkan. Ini contohnya begini. Nanti kalau Anda ada pertanyaan, silakan dicatat dari sekarang, nanti kita diskusikan. Ya. Ini kerangka berpikir, satu slide. Kemudian karena ada ini penelitiannya kuantitatif, maka ada hipotesis. Hipotesisnya disampaikan. Ada HO, H0 dengan H, eh, apa? HI. Ya. Ini ada kemampuan berpikir kritis, ada kemampuan psikologis, hipotesisnya. Lalu, nah, disampaikan juga tentang hasil penelitian terdahulu. Ini disampaikannya secara apa? Secara singkat, tapi mencakup keseluruhan. Contoh di sini tesisnya ada 2, artikel jurnalnya 3. Di sini dia menyebutkan judul-judulnya saja. Tapi kemudian, nah ini yang mungkin banyak yang belum dituliskan oleh Anda pada saat menulis proposal kemarin, itu adalah tentang bagaimana di akhir setelah Anda menuliskan eh, penelitian-penelitian terdahulu itu adalah sebetulnya di mana lo penelitian Anda itu berada, pada posisi di mana. Itu disebutkan di akhir setelah Anda menjelaskan paparan-paparan tentang penelitian terdahulu. Sehingga ada simpulan ini. Gitu. Dan diharapkan simpulan dari hasil penelitian terdahulu ini adalah bentuk dari novelty atau kebaruan penelitian yang ingin Anda lakukan. Atau juga Anda ingin menegaskan bahwa apa yang Anda teliti itu berbeda dengan yang sudah dilakukan orang lain. Karena fokusnya yang berbeda atau variabelnya yang lain. Terus. Lalu ini hasil penelitian terdahulu. Lalu ada tinjauan pustaka. Ini nulisnya keliru ya. Tinjauan pustaka. Harusnya tinjauan pustaka. Disingkat-singkat saja. Tinjauan pustaka itu apa saja yang terdapat di dalam judul. Jadi jangan sampai keluar dari judulnya. Ya. Karena judul itu mengandung masalah pasti. Judul itu pasti mengandung metode, dan judul itu pasti mengandung variabel. Gitu. Ada pertanyaan kemarin tuh, Pak, kalau penelitian kualitatif itu ada variabelnya nggak ya? Saya jawab, setiap penelitian itu mau kuantitatif atau kualitatif itu ada variabelnya. Variabel apa? Ya variabel yang diteliti. Karena kalau tidak ada variabel berarti tidak ada judul yang memang harus dibahas. Tetapi istilah yang dipakai dalam kualitatif namanya bukan variabel, tetapi fokus dan subfokus penelitian. Itu aja sebetulnya. Tapi bahwa intinya adalah variabel, ya. Apa sih yang dimaksud dengan variabel dalam konteks ini? Apa yang diteliti gitu. Konteksnya itu sebetulnya. Ya. Ini lalu juga ini untuk daftar pustaka ada 2 halaman. Hal-hal yang eh, kunci kata kuncinya saja. Kemudian metodologi penelitian cantumkan di sini. Ada pendekatan, ada metode, jenis data, sumber data, kemudian ada teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan apa. Tapi dengan tidak naratif, tapi pointer-pointer. Kan ini sebetulnya pointer karena PowerPoint. Kan? Tuh, waktunya kapan, rumusan masalahnya apa, dengan cara apa. Seperti ini sini teknik analisis data. Rumusan masalah nomor satunya dibahas dengan begini, masalah nomor 2-nya digunakan dengan cara begini, rumusan masalah keempatnya seperti ini. Kalau kebetulan Anda judulnya seperti dalam contoh ini, berarti setiap analisis data akan dibedakan cara pengumpulan datanya seperti apa, itu beda-beda. Gitu, ya. Oke. Lalu ada hasil penelitian. Nah, ini nanti kalau Anda sidang, kalau kemarin kan baru sampai sini nih pasti ya. Rata-rata kan baru sampai metodologi penelitian atau langkah-langkah penelitian atau sistematika penulisan lah. Kalau kemarin itu dalam proposalnya. Tapi kalau nanti Anda akan sidang, berarti Anda harus siap-siap untuk menampilkan ini
hasil penelitiannya. Gitu. Hasil penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah pertama, ini untuk menjawab rumusan masalah kedua nih. Kemudian ini juga untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Kemudian ini untuk menjawab rumusan masalah keempat. Jadi eh, hasil researchnya itu betul-betul sesuai dengan seberapa banyak rumusan masalah yang disajikan dalam proposal yang kemudian sudah menjadi tesis yang dilakukan peneliti. Begitu. Nah, kemudian setelah memaparkan hasil penelitian, ada pembahasannya. Jadi jangan lupa, bab 4 itu bicara temuan hasil dengan pembahasan hasil penelitian. Untuk nanti di bab 4. Jadi kalau Anda sekarang sudah selesai mengerjakan proposal, itu sebetulnya kalau kemudian mau di breakdown, dipecah satu persatu, itu seharusnya Anda sudah bisa menyelesaikan bab 1 sampai dengan bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka, yang bab ketiganya adalah apa metodologi penelitian. Tinggal bicara bab 4. Bab 4 itu adalah temuan dan pembahasan, bab 5-nya kesimpulan. Gitu. Ini pembahasannya. Lalu ini pembahasan untuk nomor 2. Sini ada dijelaskan. Lalu kemudian ada juga ini untuk pertanyaan nomor 3. Ini kemudian ini adalah pertanyaan untuk nomor 4. Nah, karena kalau di UIN Bandung, kebetulan di dalam pedoman penulisan tesisnya harus ada penawaran gagasan, maka harus dicantumkan. Walaupun ini juga debatable. Beberapa dosen penguji kemarin kalau untuk tesis katanya nggak usah ada penawaran gagasan. Tapi karena di buku pedomannya ada, ya harus diikuti. Kemudian setelah itu ada simpulan. Simpulannya mengkerucut pada seberapa banyak rumusan masalah yang disajikan, lalu kemudian diberikan penjelasan simpulan. Di sini juga ketika rumusan masalah nomor 4, di sini simpulan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu ketika berpikir sistematis relatif ini bisa menjawab apa yang disajikan untuk dijawab melalui simpulan. Setelah dibahas satu persatu rumusan masalahnya, kemudian ditentukan apa simpulan. Kemudian ada saran, saran perbaikan tentunya. Kemudian dari saran itu adalah terima kasih. Ini slide-nya ada 24 halaman. Ini dari slide ya. Saya bilang ini slide-nya cukup bagus nih. Saya mau jadiin contoh. Nah, itu kemudian diizinkan ya karena memang bimbingan saya, jadi si Pak Eka ini boleh Pak nanti file. Karena kalau saya sidang tuh pasti saya minta file-file dari mahasiswa. Karena kalau yang bagus pasti saya tampilkan minimal biar jadi motivasi Anda. Oh, caranya itu bikinnya begini ya. Anda jangan khawatir, ini video saya rekam, nanti YouTube-nya saya bagikan ke Anda untuk silakan nanti Anda pelajari lagi ya. Langkah kedua, sekarang pertanyaan untuk masalah penulisan tesis. Saya mau masuk ke apa? File Word. Nah, ini. Tadi kan tesis PPT-nya. Sekarang Word. Saya sering sering apa ya sebutnya sering 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 mengatakan pada Anda, berlatihlah menulis itu tidak hanya metodologi penelitiannya, tidak hanya menyusun instrumennya, tidak hanya menyusun bagaimana penelitian ini dilakukan, tetapi juga Anda harus memiliki keterampilan dalam hal menulis laporan. Dalam hal ini penguasaan terhadap Microsoft Word, kemudian menggunakan Mendeley dan lain-lain. Ini penting, penting karena kalau tidak, ya nanti Anda akan kelabakan penyusunan begitu banyak, tapi Anda apa ter, ter apa ter tersita waktu hanya untuk hal-hal yang sebetulnya bisa belajar dari mulai sekarang. Ini contoh tesis yang tadi saya lihat perlihatkan pada Anda ininya apa PPT-nya itu jumlah halamannya kurang lebih ada berapa? Ini ada lebih dari 180 halaman lah. Ya, lebih. Ini kenapa berat? Karena memang ada gambar, ada foto yang juga ditampilkan. Jadi Word-nya kurang lebih ada sekitar 5 atau 6 mega.
Kalau untuk dibuka memang rada-rada lama. Oke, di sini ada 297 halaman totalnya. Ini penelitian kuantitatif. Dan kuantitatif. Oke. Mungkin ini juga bisa jadi bahan untuk Anda diskusi lah kalau Anda mau. Di sini dilampirkan juga tuh. Nah, jadi maksud saya begini, nanti ketika Anda bikin tesis, pastikan file untuk Anda nulis tesis itu hanya satu file saja. Tidak perlu cover satu file, surat pernyataan satu file, abstrak satu file, nggak begitu. Ya tuh lihat tuh. Ini ini karena memang bentuknya apa bahan yang saya revisi, jadi ini saya sedang melakukan telaah terhadap tesis ini, hasil diskusi ini. Ini nih, tuh abstrak. Anda lihat ke sebelah kiri saya nih, yang sebelumnya ini. Lembar persetujuan, tuh. Kemudian ada pedoman literasi, ada kata pengantar dan ucapan terima kasih, daftar isi. Ini di satu file, ya, di satu file. Ini daftar tabel, ada daftar gambar, ada daftar lampiran, kemudian ada bab satu. Ini bab satu. Satu pendahuluan, ada latar belakang nih, latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, ada kerangka berpikir, ada hipotesis, kemudian ada hasil penelitian terdahulu. Ini karena kalau di UIN penelitian terdahulunya ada di bab satu, ya, termasuk hipotesis. Beres itu bab 2 tinjauan pustaka. Kemudian di sini ada bagian-bagian yang dibahasnya, ada media pembelajaran, media film pendek, pembelajaran PI dan budi pekerti, materi Al-Quran dan hadis, ada berpikir kritis, ada sikap disiplin. Ini khusus saja tinjauan pustaka berkaitan dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam judul. Ya. Lalu setelah itu masuk bab 3. Bab 3 itu ada metodologi penelitian. Susunannya ada pendekatan dan metode penelitian, ada jenis dan sumber data, ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data, lalu ada waktu, tempat, dan waktu penelitian. Dia diberikan ada rencana waktu penelitian di sini. Lalu masuk bab 4. Bab itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Disebutkan kondisi objektifnya secara singkat saja, tidak terlalu panjang. Kemudian di sini ada, ini ada kalau Anda lihat di sini saya menggunakan navigation pen itu begini, ya. Sehingga berapa ratus halaman pun Anda bisa masuk ke tujuan bagian yang ingin Anda baca itu bisa lebih cepat gitu dengan mengklik ini saja navigation gitu. Seperti ini deskripsi hasil penelitian nomor 2-nya dan dijelaskan satu persatu jelas. Kalau menurut saya tulisan ini relatif lebih baik ya dibanding dengan teman-temannya yang pada waktu itu sidang, menurut menurut saya begitu. Tuh, Pak Ibu, dibuat sampai akhirnya ada bagian C, pembahasan hasil penelitian. Kemudian ada bagian D, penawaran gagasan. Kemudian bab 5, ada penutup, ada simpulan di sini. Kemudian ada saran. Kemudian ada daftar pustaka di sini. Lalu ada lampiran-lampiran. Di satu file kan. Ada SK, ya. Ada surat pengantar izin penelitian. Ini dilampirkan nih. Nanti kalau Anda juga melakukan sidang, pastikan susunan-susunan ini juga diikuti. Karena di buku pedoman ada susunan apa saja yang harus dimunculkan dalam lampiran. Ini surat keterangan telah melakukan research, ya, penelitian. Ini ada kegiatan bimbingan tesis, filenya disebutkan juga di sini tuh apa saja yang dilakukan dengan pembimbing sampai akhirnya dia sudah bisa ditandatangan. Ini karena pembimbingan dengan saya juga dilakukan proses bimbingan. Lalu ada rencana pelaksanaan RPP-nya dicantumkan karena dia penelitiannya menggunakan RPP. Lalu ini skrip karena dia penyusunan tesis tentang media film pendek, dia bikin skripnya. Sini ada. Kemudian di sini ada kisi-kisinya juga tuh, disebutkan ketika variabelnya media film pendek sampai dengan kalau karena di sini
dia tidak hanya melakukan pembagian angket, tapi juga ada wawancara-wawancara singkatnya ini dilakukan. Ini hasil penelitiannya berdasarkan ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, kemudian ada hasil eksperimennya ini, kemudian ini ada foto-foto kegiatan penelitian, ngobrol dengan guru PAI, wawancara gitu. Kemudian di sini ada daftar riwayat hidup, kemudian sudah selesai. Gitu, Pak Ibu. Jadi bikin tesisnya cukup panjang, tapi sebetulnya kalau Anda pisahkan dari bagian-bagian yang memungkinkan untuk dilakukan pembagian, ya harus gitu. Oke, dari paparan tadi, mungkin ada yang mau didiskusikan dari hasil kemarin Anda melakukan SUPT, yang mungkin sekarang kan lagi berproses untuk melakukan revisi. Mungkin ada yang mau Anda diskusikan dengan saya, boleh. Raise hand dulu deh. Kecuali untuk Itu Pak, bagian-bagian yang saya lakukan halo Pak, ya, Pak Cecep, gimana? saya minta dijelaskan lagi Pak tentang kerangka masalah itu Pak. Itu kemarin memang karena ada buku nggak ada ya waktu itu. Bukan kerangka masalah kali, Pak. Jadi Berpikir. ya kerangka berpikir, maaf kerangka berpikirnya tuh Pak. Jadi belum paham itu Pak sama sekali. Oke. Ada lagi? Saya mau tampilkan dulu berdasarkan buku pedoman ya, biar adanya tidak kemana-mana. Pak Cecep sudah dapat buku pedoman dari kampus? Sudah Pak, Oke. Sudah dibaca, Pak? sebagian Pak. Ulah sebagian atau Pak? Harus semuanya. Nih. Saya Ya, nanti akan ya. menunjukkan beberapa kekeliruan yang saya anggap ini ada dua ya kekeliruan. Ada kekeliruan secara substansi, ada kekeliruan secara redaksi. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu pada saat akan melakukan proses-proses revisi. Saya akan perlihatkan dulu buku pedoman. Karena kalau ngomongin apa? Nah, di sini. Ini sebenarnya begini Pak Cecep. Saya ini yang saya sampaikan kemarin kepada Dr. Jasmansyah sebenarnya. Di buku pedoman itu tidak ada yang namanya kerangka berpikir, Pak. Makanya kemarin saya sempat tanyakan, kok nggak ada kerangka berpikir? Kata dia, ini yang akan jadi kita untuk revisi. Katanya gitu, Pak. Ya, Ya. coba lihat deh di buku pedoman Anda. Saya juga sedang pegang bukunya. Di buku pedoman itu adanya di bab 2 ya. Coba deh lihat halaman 3, Pak. Di halaman 3 itu di sini hanya pertama latar belakang, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiganya adalah pembatasan masalah, yang keempatnya perumusan masalah, yang kelimanya tujuan, yang keenam manfaat atau kegunaan penelitian, yang ketujuh penelitian terdahulu, yang kedelapan kajian teori, 9 hipotesis, 10 metode penelitian, ke-11-nya sistematika penulisan, ke-12-nya daftar pustaka. Sebetulnya tidak ada kerangka berpikir, Pak, di buku pedoman, ya, buku pedoman. Nah, kalaupun mau dijadikan bagian dari cara menjelaskan tentang kerangka berpikir, adanya di sini sebetulnya di bagian kajian teori. Tapi karena memang rumusnya kajian teori, yang berarti yang dibahas adalah kajian teorinya, bukan kerangka berpikirnya. Itu dulu, Pak Cecep ya, pertanyaannya tadi. Sebetulnya di dalam proposal Anda tidak ada gini, proposal yang Anda buat kalau mengacu kepada buku pedoman yang dikeluarkan dari kampus, di situ tidak ada penulisan kerangka berpikir. Yang menurut saya, kalaupun mau dimasukkan berarti harus mengganti dulu buku pedomannya, baru Anda mencantumkan kerangka berpikir.
Tetapi penjelasan tentang kerangka berpikir sebetulnya bisa disebutkan penjelasannya ketika menjelaskan kajian teori. Walaupun berbeda. Satu sama lain kajian teori, ya kajian teori, kerangka berpikir itu lain lagi. Itu dulu Pak Cecep ya. Oke. Siap. Jadi kalau di dalam Terima kasih Pak. proposal Anda tidak ada kerangka berpikir. Karena apa? Di buku pedomannya nggak ada. Jadi kalau ditanya, Betul sekali apa Pak. kamu nggak ada di situ? Ya memang di kerangka di buku pedomannya nggak ada. Kecuali kalau memang disepakati Betul. harus ada dong, gitu. Ya silahkan, tapi ganti dulu buku pedomannya. Kalau buat saya, apapun bisa terjadi ketika buku pedomannya itu yang dipedoman, gitu Pak. Ya. Siap. Kecuali kalau dari kampus perintah Pak Ketua ada SK-nya bahwa untuk mahasiswa harus menyusun dengan begini. Nah, berarti itu lagi. Ya. Oke, Siap Pak. ada lagi, silakan. Termasuk itu Gimana Bu Ade? Suaranya Bu Ade belum keluar. menghilang. Termasuk yang tata tulis daftar pustaka nggak ada ketentuannya ya Pak itu di buku pedoman. Sebetulnya ada kalau daftar pustaka, Bu. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau Anda baca buku pedoman ini nih, halo, nih buku pedoman ini, kelihatan ya, yang warna hijau. Oke, coba dibuka bareng-bareng halaman berapa sih kemarin tuh saya 12. eh, Iya 12. sorry. Kemarin mah ayat nih. Kalau di penulisan ini daftar pustakanya ada nih ya. Saya coba share screen. Nih, kalau di sini ada di halaman berapa nih? 12. Halaman Halaman 12. 12. Tapi kalau untuk penulisan kutipan, nah ini, pengetikan. Nah, di sini dijelaskan sebetulnya di bagian, ini sitasi ilmiah halaman 93. Boleh dicek halaman 93 ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung ya. Nih. Nah, di halaman 93 ini disebutkan bahwa penulisan itu ada kutipan tidak langsung, ada kutipan langsung. Nah, ini saya lihat Anda penulisannya masih campur aduk antara langsung kumaha, tidak langsung kumaha. Kemudian Anda lihat nih, ini penting nih. Lihat nih, Slamet Sutrisno, Budaya Keilmuan bla 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 bla, judulnya miring, Yogyakarta, Kanisius 93, H.194 titik. Ya. Nah, kalau saya boleh berpendapat, penulisan jenis ini, karena berarti kalau begitu, penulisan yang direkomendasi oleh kampus berdasarkan buku pedoman ini adalah penulisan jenis footnote. Kalau dalam Mendeley itu Chicago Manual of Styles. Dengan menggunakan halaman yang ditulis secara manual. Ya, nih. Saya ingin membedakan dulu istilah-istilahnya karena saya melihat Anda masih banyak yang salah dalam melakukan penulisan. Tapi nggak apa-apa, kita belajar. Oke, karena penulisannya jenis begini, Pak, jenis footnote, ya, maka nanti akan Anda lihat di sini apa deh? Aduh, bentar. Nih. Oke, lihat nih, catatan kaki. Di sini ada kutipan yang diambil dari halaman tertentu harus disebutkan halamannya dengan hal. Nah, ini juga jadi salah nih. Di sini H titik ya, tapi di sininya harus pakai hal. Hal nih, hal. Nih lihat tulisannya nih. Nama penulis, judul buku, tempat, tahun terbit, hal. Ada halnya nih. Jadi jangan H titik, jangan HLM, jangan P. Kalau P itu page, ya. Tapi itu jadi ngaco kalau pakai kata page. Karena itu bahasa Inggris sebenarnya.
Tuh lihat tuh. Satu lagi. Ini penulisannya hal. Tuh. Catatan kaki harus satu spasi ukuran Times New Roman 10 dan dimulai langsung dari pinggir. Nih, langsung dari pinggir. Atau juga dapat dimulai setelah beberapa ketukan ketik pinggir asalkan dilakukan secara konsisten. Nah, nanti saya akan coba praktikkan. Judul buku dicetak miring, nama pengarang jumlahnya sampai 2-3 orang dituliskan lengkap. Apabila jumlah pengarang lebih dari 3 orang, dituliskan nama pengarang utamanya saja. Itu kalau di dalam penulisan Mendeley itu otomatis tuh, ya, otomatis. Nah, jika nama pengarangnya tidak ada, maka langsung saja nama bukunya ditulis dan ditulis anon. Itu singkatan dari anonymous di depan nama buku tersebut. Sebuah buku yang diterjemahkan harus ditulis baik pengarang maupun penerjemah buku. Sedangkan sebuah kumpulan karangan cukup disebutkan nama editornya sebagai berikut. Ini contohnya nih. Ini sudah sangat detail ini kalau bicara cara penulisan begini. Karena kalau tidak begini memang salah, ya. Berarti memang harus kita menyebutkan referensinya. Termasuk penulisan dari majalah, koran, dan lain-lain. Nah, kalau pengutipannya pengulangan, artinya ada pengutipan lagi, buku yang dikutip sebelumnya dikutip lagi di bawahnya, itu kalau dalam penulisan Mendeley akan otomatis keluar. Tapi kalau misalkan tidak ditulis Mendeley, wah repot, capek 2 kali nulisnya. Nanti saya akan coba praktikan ya. Oke, lihat sini baik-baik. Saya masuk ke Mendeley Desktop. Kalau Anda menggunakan Reference Manager juga bisa. Nanti tinggal dicari saja penggunaan ininya apa tipe atau style yang dipakai. Kenapa ini saya pakai dulu atau saya buka duluan? Biasanya kalau tidak dibuka duluan nanti tidak bisa terbuka. Biasanya ya. Nih, sekarang saya mau pakai untuk menuliskan di sini. Ini saya masuk di halaman baru. Saya coba kopikan yang dari pedoman tadi. Nih, saya coba kopikan ini. Set. Nih, kopikan semua dulu deh. Copy semua. Set. Oke. Masukkan ke sini. Perhatikan baik-baik, Bu. Nah, ya, coba lihat baik-baik nih. Ini saya akan bentuk ini dalam bentuk Slamet Sutrisno terusnya seperti ini ya. Tapi ini harusnya bukan H titik tapi hal. Nah, tadi kan ditulis angka 1 ya di sini, berarti masuk ke reference. Kemudian insert citation, masuk ke sini, go to Mendeley. Nah, posisinya kan si buku ini Slamet Sutrisno ini kan eh, apa ya sebutnya? Saya tidak punya file PDF-nya, jadi harus ditulis dong. Nah, ini problemnya Bapak Ibu. Kalau di sini kan disebutkan Slamet Sutrisno, titik 2, budaya keilmuan dan situasinya di Indonesia, eds Mujiarto et al. Tantangan kemanusiaan universal. Ini sebetulnya judul bukunya adalah Tantangan Kemanusiaan Universal. Tetapi ada chapter yang ditulis oleh Slamet Sutrisno, judulnya Budaya Keilmuan dan Situasinya di Indonesia. Ini sebetulnya tulisannya miring nih. Penulisnya Slamet Sutrisno, editornya Mujiarto dan kawan-kawan, banyak sekali, lebih dari 3. Di sini ada Yogyakarta sebagai lokasi penulisan. Penulis apa? Penerbitnya Canisius nama penerbitnya, 93 tahunnya, halaman yang dikutipnya 145. Kalau Anda mau menulis dalam konteks Mendeley, begini nih. Karena kan ini manual berarti tidak ada PDF-nya kan, tapi Anda harus buatkan dalam apa? Dalam manualnya. Berarti begini, Pak. File,
add entry manually. Ini nih yang belum banyak dipakai. Kita klik ini. Masuknya apa? Itu pasti bukunya book section, ya, bukan buku utuh, tapi book section. Berarti anak juga harus tahu, oh ini mah buku-buku, bab buku. Nah, judulnya apa? Ini judulnya apa nih? Lupa lagi nih. Tantangan Kemanusiaan Universal. Ini judul buku nih. Ini. Kemudian autornya siapa? Kita akan masuk ke penulisnya saja langsung. Slamet Sutrisno. Berarti nulisnya Sutrisno Slamet. Habis baterai. Slamet Sutrisno, berarti Sutrisno Slamet. Tulis di sini. Slamet, koma, Sutrisno. Tuh, udah. Bukunya judulnya ini. Oh, judulnya ini. Oh, sorry. Hmm, budaya, keilmuan, dan situs Indonesia. Kita cek. Year-nya 1993. Page-nya tadi tidak, jangan disebutkan, nggak apa-apa. Oh, chapter-nya di sini, sorry. Chapter ini, situnya Yogyakarta. Kemudian editionnya kosong, editornya tadi Mujiarto Tekol, Mujianto. Dan publishernya Kanisius. Kemudian tantangan bukunya. Oke, cukup dulu segini. Coba kita lihat. Save. Yang itu Pak, tantangan kemanusiaan universalnya di bukunya apa di book section ya Pak? Bentar. Kita coba dulu yang ini ya. Oke, coba kita copy ini. Insert citation. Sutrisno. Halamannya berapa tadi? 145 ya. Nih, 145, tulis 145. Prefixnya tulis hal. Oke. Oh, berarti salah. Berarti harusnya yang tantangan itu budaya ya yang masuk situ. Kita perbaiki. Baik. Jadi di sini judulnya eh, hmm, budaya, keilmuan dan seterusnya. Oke. Hmm. Oh, bentar. Tantangan kemanusiaan. Oke.
Balik ke sini, kita ganti. Nah, insert citation Sutrisno. Ini halnya 145. Oke. Tuh, Tadi prefixnya nggak diisi, Pak. enggak. Ininya langsung aja di sini manual. Titik. Sebenarnya di prefixnya nanti si also kalau bisa lebih. Nih, tuh. Di manual, Bu. Mana? Ini yang ini nih. Halnya yang manual. Sini. Tulisannya pasti kan sama Sutrisno Selamat ya. Nah, ini kalau misal kita mau dibuat daftar pustakanya, daftar pustaka. Ceritanya udah nulisnya beres nih. Insert bibliografi, keep manual edit. Oke. Tuh. Otomatis begini tuh. Selamat Sutrisno. Nah, contoh, saya mau hapus dulu ini. Sampai sini Anda mengutip dari bukunya Suharsini, ini contoh aja ya. Suharsini Arikunto. Nah, halamannya 78. Kalau prefix teh awalan ya. Tapi enggak deh, nanti dulu deh. Klik ini. Tuh. Suharsini Arikunto halaman 78. Nah, ini kan belum pakai hal ya. Ini manual halnya. Hal titik. Bisa begitu. Kemudian Anda mengutip di sini, Anda kutip dari bukunya, contoh tadi apa Sutrisno ya. Nah, Sutrisno halamannya, contoh halaman 54. Oke, klik manual edit. Tuh. Nah, terus Anda mengutip lagi dari bukunya Sutrisno. Nah, Anda masuk lagi ke Sutrisno, tapi beda halaman contohnya. Bukunya masih Sutrisno, tapi beda halaman. Halamannya halaman 67. Tapi buku yang sama. Oke. Nanti lihat ya bawahnya. Tuh, hanya tulisan selamat saja. Nah, ini pakai apa? Pakai hal. Tuh. Ini juga tadi, karena ini manual, pakai hal. Tuh. Anda boleh menulisnya begini, atau ini di apa sebutnya tuh di di Ctrl A, lalu ini ditarik ke sini. Itu boleh begini. Karena di buku aturannya boleh. Tapi kalau semuanya begini juga gimana, Pak? Boleh aja. Mak, memang benar begini. Ada nih catatannya di sini nih. Nih, penjelasannya ada di sini. Apa itu? Nah, ini nih. Ini ada penjelasannya. Catatan kaki ditulis satu spasi ukuran type Roman 10 dan mulai langsung dari pinggir. Dari pinggir, ya. Atau dapat pula dimulai setelah beberapa ketukan. Nah, ini berarti tadi teh ini pinggir kan? Ini pinggir. Atau bisa ditarik di sini. Tarik sini. Yang penting konsisten. Tapi ini belum Times New Roman 10. Berarti Anda ganti dulu ini ke Times New Roman 10. Lihat ininya apa? Kursornya. Nah, berarti itu. Ya, benar. Pak, saya pengen ngutip lagi dari bukunya Suharsini setelah kehalangin sama Sutrisno. Jadi gimana? Contoh nih, Anda nulis di sini. Ini contoh aja kutipannya. Kalau enaknya menggunakan footnote tuh begini. Reference, station, Suharsini. Ini halamannya, contoh halaman berbeda. Halaman 77.
Skip manual edit, skip manual edit saja karena tadi ada hal-hal itu ya, tulisnya pakai manual. Tuh. Ari Kunto, prosedur penelitian sebuah pengantar 77. Karena hal, jadi tidak lagi di copy paste ini. Nah, kemarin saya pernah melihat ada mahasiswa itu menuliskan penulisannya itu double gitu. Double tuh satu sisi pakai beginian. Nah, ini dirapiin dulu nih, yang nomor 4 dirapiin dulu. Pindahin ke sini. Karena kan harus konsisten. Atau konsisten semuanya dikepinggirin. Nah, begitu. Dan ini harus dirubah dulu semuanya dengan Times Roman 10. Ininya pakai hal juga. Secara manual. Oke. Jangan sampai Anda ada yang begini nih. Maaf ya. Nih, ada yang begini juga nih. Ini contoh pengutipannya begini. Nah, terus di sininya referensinya pakai insert citation. Contohnya menggunakan, tapi kalau di dalam penulisan bendera itu nggak bisa dua dua ini karena pasti berubah. Tidak bisa dua jenis tipe. Ini pasti berubah, Pak. Karena harus konsisten kan nulisnya. Karena ini pakai Chicago Manual of Style. Kecuali kalau misalkan Anda menggunakan apa. Kalau apa bentuknya begini nih. 17. Klik manual edit. Tuh, jadi begini. Jadi pada ngaco nulisnya. Karena tadi pakai ada manualnya gitu. Karena ada manualnya. Kalau misalkan tidak, berarti dirubah saja di sininya. Kecuali kalau tidak menggunakan manual. Kan tadi halnya pakai hal ya. Coba kita coba bantu menggunakan add, bisa nggak ya? Coba kita hapus dulu satu persatu nih. Yang beginian tuh walaupun ribet ya, tapi memang kalau Anda ngutip ya keliru juga penulisan begini. Ini contoh saya hapus ya. Contoh berkaitan dengan organisasi. Sini deh. Insert citation. Itu sublisme. Oke. Coba pakai prefix. Bisa nggak? A titik halamannya 100. Tuh, ada di sini malah. Tapi kan ini psychological. Ubah ke dalam Chicago Manual of Styles full note. Tuh, hanya jadi di depan di sini. Prefix. Kecuali kalau suffix coba kita lihat. Tambahkan satu persatu. Supik masih simpan. Tuh. Akhir. Jadi hanya di belakang, Bu. Kalau penulisannya jadi harus tetap menggunakan manual. Jadi kalaupun mau ya, diusulkan ke kampus jangan menggunakan kata hal. Karena pasti itu akan menulisnya secara manual. Kalau manual nanti mengganggu penulisan karena semuanya harus begitu terus. Ya. Kalau tidak menggunakan manual gimana? Kayak gini. Ini contoh nih. Kita hapus nih ya. Kita insert Sutrisno. Contohnya halamannya 100. Tidak menggunakan kata hal. Ya. Langsung saja 100. Jadi ketika begini nulisnya, Anda bisa lihat tuh. Langsung koma 100 titik. Sudah selesai. Gitu. Judul otomatis miring. Contoh kita ngutip lagi dari buku yang lain. Contoh di sini saya ngutip dari bukunya Suhasini. Prosedur penelitian. Ngutipnya halaman 99. Kita cek di bawahnya, lihat. Judulnya langsung miring.
Suarsi Kunto, prosedur penelitian sebuah pengantar 15, itu maksudnya edisi ke-15, Jakarta, titik 2, Rineka Cipta tahun 2018. Ini persis seperti penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman. Di sini tuh lihat. Tempat, nama penerbit, tahun. Tuh, penulisannya begini. Cuma ini pakai hal aja nih. Nah, paling diusulkan nanti. Termasuk saya mungkin nanti akan mengusulkan. Sebagusnya jangan pakai hal dong di dalam ini. Karena nanti akan bisa mengubah. Kok gitu Pak? Iya. Karena pada posisi yang sama nih Bu, Pak. Pada saat Anda mau mengubah ini kan tidak pakai hal ya, secara otomatis ya. Tinggal ini paling dirubah ininya aja. Huruf jenis hurufnya. Ini kalau misalkan mau diubah ke dalam bentuk apa, itu kan tinggal begini aja nih. Kalau gitu, cek ini, tuh, langsung berubah. Tuh, tinggal di spasian. Tuh. Ini bentuk apa nih? Ini cirinya kalau model desktop, kalau di apa, kalau di blok, ini warnanya jadi beda. Kecuali kalau Anda menggunakan apa, Mendeley reference. Ini kalau Anda menggunakan reference ya, saya hapus nih. Saya hapus. Ini referensi di sini nih. Site, Mendeley site ini berarti harus Mendeley site-nya harus dikonekkan dulu dengan ini Pak, dengan internet. Karena ini harus online, jadi pastikan harus online juga nulisnya. Get started. Ini kenapa dulu masuk nggak ya? Mudah-mudahan masuk. Salah. Oke, masuk. Nih, kalau menggunakan Mendeley site, dipastikan kita harus sudah koneksi dulu ininya, oh, referensinya. Kalau misalkan referensinya tadi apa? Sutrisno ya. Biasanya suka nyambung langsung. Oh, enggak kenapa ya? Nah, terus nih, citation settingnya dirubah dulu. Kalau misalkan Chicago Manual of Styles, berarti ini change citation style. Change dulu, karena dia menggunakan apa nih? American Psychological Association. Cari oleh Anda yang Chicago Manual of Styles. Nah ini, Chicago Manual of Styles, tapi ini author date, nggak bisa. Harus edition full note ya. Caranya, search for another style. Sini tulis Chicago. Chicago Manual of Styles 17 edition full note. Nah, ini nih. Chicago Manual of Styles 17 edition full note. Nah, yang ini, Bu. Klik. Nah, update citation style. Nah, ini berarti sudah, Rik. Sudah. Jadi ketika Anda menuliskan ini, pasti bisa. Nah, tadi kan karena beda, berarti saya harus masuk dulu ke sini nih. Ke reference manager. Sini nih. Ini kebanyakan Bapak Ibu pada saat penulisan kemarin itu banyak yang kelirunya. Makanya perlu diperbaiki. Tadi saya menggunakan manajer apa? Nah, ini kebetulan coba kita cek apakah connect antara yang tadi saya copy. Search will be enabled after your registration. Oh, harus di synchronize dulu nih. Oke. Coba. Sutris. Oh, belum synchronize belum. Add entry manually. Nah,
Bentar. Kalau di sini karena belum sinkron. Oh ini nih, sorry. Synchronize dulu. Oke. Kalau sudah synchronize, mudah-mudahan yang tadi Sutrisno bisa masuk. Oh, ya, masih belum bisa ya. Perfect, mana tuh? Eh, loh. Start remote. Selamat Sutrisno. Selamat Sutrisno. Oh, ada. Memang kalau nggak ada begini berarti di sininya harus di manual nih, Pak. Add new. Add new-nya di add entry manually. Ah, terus. Tinggal ditulis lagi tuh seperti tadi. Kalau sudah, tinggal klik. Makanya di sini tergantung apakah jenisnya artikel jurnal, buku, book section. Nah, ini buku berarti itu. Buku judulnya apa tadi? Ini lihat aja di sini nih. Budaya keilmuan. Kamu copy aja nih. Biar nggak nulis 2 kali maksudnya. Tuh. Autorsnya tadi Selamat. Siapa? Trisno. Sutrisno Selamat. Berarti Selamat Sutrisno. Selamat. Benar ya? Nah, kalau ada penulis 2, klik ini. Kalau nggak ada, klik. Bukunya apa? Tadi buku Mate, tantangan memaksa. So, ke sini, year-nya 1993. Page-nya contoh 1 sampai berapa ya? Contoh aja lah 200. Volume nggak ada, correction, edisi juga. Edisinya juga nggak disebutin kapan. Editors, tadi editors siapa sih? Mujito. Mujito. Oh, siapa? Ini. City Yogyakarta. Edisinya Canisius. Chapter ada, note, ada domain, ada abstrak, add info. Oh, itu udah masuk nih. Ada Sutrisno. Selamat Sutrisno. Selesai. Terus setelah ini gimana? Nah, kalau menggunakan reference manajernya, menggunakan apa tadi? Manajer, bukan desktop. Caranya begitu. Tuh. Kita klik dulu ini. Refresh. Mendelete site. Oh, disynchronize dulu. Update dulu, Pak. Update dulu ya. Iya. Lama dan update from library. Nah, terus Sutrisno. Nih, udah ada ya. Klik, klik ini, sweet. Tuh, udah ada tuh. Bedanya kalau di sini di apa di blog itu nggak kelihatan. Oh, gini aja. Tapi di sininya tetap bisa nulisnya begini. Karena tadi saya nulisnya 1 sampai 200, jadi yang munculnya 1 sampai 200. Tapi kalau Anda nulisnya tadi halaman 145, pasti muncul 145. Ini Mujianto et al. Juga jadi nulisnya begini ya. Harusnya Mujinto aja deh. Makanya harus lihat dari bukunya langsung. Biar enak nanti nulisnya.
Kalau misalkan ini Anda ngutip dari bukunya Suharsini, tinggal website Suharsini, dasar-dasar evaluasi manajemen prosedur. Nah, tuh, insert, tuh, ada, tuh, dari sini. Cuma di sini nggak ada halamanan, berarti harus dilihat lagi ya halamannya ya. Atau citation set, oh enggak, iya benar. Kalau di sini nggak bisa di ini ya, nggak bisa di kayak di Mendeley sebelah kiri itu harus bisa di ini enggak. Tuh, Pak. Kalau Anda ingin menuliskan bibliografinya, Anda tinggal insert bibliografi. Oh, muncul di sini tuh. Berarti ini halamannya harus ditulis manual. Kecuali Anda masuk ke eh, apa? Ke citasi apa sorry di Mendeley referensinya. Tetapi pasti kalau nanti Anda menulis halamannya, halaman itu tertulis lagi. Makanya kalau di sini pasti harus manual. Contohnya begini. Demikian Bapak Ibu, aduh panjang lebar ya ngejelaskan tentang proses penulisan. Tapi memang ini banyak yang keliru-keliru lah, keliru kecil. Makanya mohon nanti bisa eh, melakukan minimal citasinya dulu yang betul deh. Ya. Kemudian ini yang perlu saya lakukan juga nih. Saya mungkin ingin menjelaskan ini pada Anda sebelum nanti ada pertanyaan ya. Mana sih? Ini. Perhatikan penulisan begini, Pak. Ini kalau nulis begini itu benar nih. Saya seringkali harus bertemu dengan penulisan-penulisan begini. Nih, Pak. Hindari penulisan begini nih. Pada praktiknya, AJIS 2023 menjelaskan bahwa ini kalau misalkan saya apa mengutip dari sini begini nih. Kalau dimasukkan ke dalam penulisan ini. Kalau Chicago Manual of Styles kan begini nih pakai nomor ya. Nih kalau begini Anda nulisnya ini menggunakan apa? Teknik apa? Dan dalam penulisan di dalam tesis dengan menggunakan apa? eh, teknik penulisan Chicago Manual of Styles yang kutipan itu, yang footnote itu nggak bisa gabung dengan ini langsung. Karena pasti akan berubah salah satunya. Nah, maka kalau bentuk ini adalah apa, maka coba saya hapus ini. Ya, tuh. Ini juga sama. Ini siapa yang suara itunya masuk terus? Nah, nih. Dibiasakan jangan nulis begini, Pak. Ini contoh ya, saya insert. Contoh aja. Nih, kalau dalam penulisan begini, nih, menurut tafsir, sama tafsir maksudnya. Menurut Carlos, nah, pokoknya jangan dulu dimulai dengan kata-kata menurut deh, ya. Nih, tuh, ini begini juga nih. Contoh nih, ngambil dari siapa ya? Bagir deh. Nah, alamatnya di sini tunjukkan 99. Nah, ini kan begini pasti Pak. Menurut alamatnya ini. Maka solusinya adalah harusnya nulisnya bagaimana? Gini nih Pak. Nih.
Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Ini Anda ngutip dari Cekak Marui. Nah, ini kan posisinya karena posisi Chicago Manual, bukan Chicago Manual of Style ya, tapi ini adalah apa? Bentuk dari apa? Bentuk begini. Saya robah dulu deh. Ini begini tuh. Saya hapus nih. Nah, jadi dikutipnya di pernyataan terakhirnya. Setelah titik, kutip. Contoh ini dari mana bukunya? Ahmad Tafsir. Pokoknya nih. Kalau misalkan tidak dituliskan halaman. Kalau dituliskan halaman, tulis aja halaman. Kelas 9. Contohnya. Tuh. Terus Anda juga ternyata buku ini itu juga diambil dari dua apa dari referensi yang lain. Kalau di Mendeley itu begini Pak, di CC Common Obstacle, intensitasnya lagi. Buku yang kedua, apa buku kedua contohnya? Sutrisno tadi. Dari buku halaman 5 contoh. Tuh. Jadi 1 dan 2 itu digabung jadi begini Pak. Kalau misalkan ini Anda ambil dari 2 referensi. Jadi artinya ada 2 referensi yang sama-sama berisi tentang ini. Ini 1 dan 2 langsung otomatis. Di bawahnya pasti muncul Pak. Halamannya ada di sini. Begitu. Oh ternyata pernyataan tentang ini juga ada di yang lain. Contoh nih. Anda ngutip dari buku yang ketiga ternyata ada juga sama. Oh berarti intensitasnya lagi Pak. Bukunya apa? Ternyata bukunya Titus. Oh ya. Sini. Nah ini. Bayangkan Pak, satu pernyataan Anda bisa ngutip dari 3 sumber. Anda berarti sudah membuat 3 kutipan. Gitu Pak. Cuma kalau untuk namanya artikel, tolong lengkapi dengan penulisan DOAI-nya. Bagaimana caranya kalau kita kan belum ketemu doi-nya nih, ya? Nah, berarti harus cek dulu doi-nya Pak. Doi-nya. Caranya bagaimana kalau doi-nya? Pang, Anda masukkan dulu ini ke dalam Word, ya, ke dalam Word. Masuk dulu ke Word Pak. Nah, tulis Google. Masukkan ini. Oh, berarti panjang, terlalu panjang mungkin. Oh, berarti juga sama. Mungkin ada yang persis sama. Oh, masuk ke typeset.oi. Oh, ini bisa diklik nih Pak, doi-nya dan lain-lainnya tuh. Masuk ke sini. Tuh. Udah muncul tuh Pak. Perspective of Islamic Education on Reproductive Health. Ini kan sama judulnya kayak gini. Berarti Anda bisa copy apanya? Doi-nya Pak. Nih doi-nya ini Pak. Nih. Masukkan ke mana? Ke sini nih Pak. Nah, itu judulnya itu apa sih? Suprapto pengembangan ekskul. Suprapto pengembangan ekskul. Ini kayaknya bukan ini deh. Coba jurnal edukasi. Harus dicari betul ini Pak artikelnya. Nggak bisa tebak-tebak buah manggis masalahnya. Enaknya langsung masuk ke websitenya. Kalau enggak, masuk terus ke sini Pak. Tulis judul dengan pengarangnya. Nih.
Anda tinggal klik. Oh, kalau nggak masuk terus ini pasti ada kendala nih. Nah, ini baru bener nih keluar. Pengembangan ekstrakurikuler PAI studi kasus bla 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 Suprapto nih ya. Oh, jurnal edukasi Kemenag. Nah, ini tinggal diklik aja, Pak. Biasanya kalau diklik begini, dia pasti masuknya ke linknya. Oh, ke link. Karena Anda butuh adalah doinya, Anda copy ini doinya. Set, doinya copy. Masukkan ke dalam manajer dan nilai yang ini. Suprapto. Tadi mana Suprapto? Suprapto. Nih, Pak. Nih. Karena kebetulan ini tuh nggak ada doinya kan? Anda masukkan doinya di sini nih. Berarti Anda harus melakukan edit metadata. Di sini nih, Pak. Metadatanya diedit. Tuh. Lookup file. Nah, harusnya nggak file nih. Apa ya? Nah, kalau begini gimana? Set, masih file. Ini harusnya nggak file tuh. Ya, harusnya nggak file. Oke deh. Tuh, Pak. Si Suprapto ini kita pakai doinya ya. Nah, nanti kalau kita kutip lagi, kita hapus yang tadi. Nomor 3 nih, kita hapus. Ini contoh dihapus dulu nih. Kita hapus. Ini nomor 3 nih. Citation, Suprapto, Suprapto. Ini nggak pakai halaman. Contoh aja yang contoh. Tuh langsung muncul, Pak. Ininya, doinya. Oh, nah ini mah doinya 2. Kayaknya di metadatanya tertulis 2 nih. Kalau enggak, ininya berarti harus dihapus. Sininya nih. Doi org, HTTP doi org. Nah, ininya berarti dihapus nih. Di sininya dihapus, Pak, di metadatanya. Nah, sebetulnya kalau doi itu tidak perlu pakai ini, cukup segini juga kayaknya bisa. 10, 10. Hmm. Nah, kayaknya bisa nih. Kita ganti lagi, Pak. Ini dihapus. Nomor 3-nya dihapus. Hilang kan? Insert station. Suprapto. Oke. Nomor 3. Tuh, mendelainya begini, Pak. Dotnya, doinya begini. Ini baru lengkap, Pak. Kalau menulis artikel jurnal harus pakai doi. Ya. Oke. Bapak Ibu, itulah hal-hal yang secara teknis banyak yang masih keliru kemarin dalam penulisan. Mudah-mudahan minggu depan kita akan coba bahas hal-hal yang sifatnya substantif, Pak. Terutama dalam hal bagaimana cara menyusun latar belakang, menyusun masalah, atau yang lain-lain. Saya minggu depan pengen Anda yang nanti akan menyampaikan pada saya apa temuan Anda waktu sidang kemarin. Kenapa disebut keliru, kenapa tidak ada ini, tidak ada itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Silakan. Pak, Yang berapa penulisan lama Bapak mempelajari Medley, Pak? Kenapa? Berapa lama Bapak mempelajari Medley?
Karena saya perlu mempelajari dulu kayaknya. Ya memang Pak. harus belajar Pak, mumpung lagi kuliah. Toh Bapak lamun Kalau kuliah mau mual apal mendelai Pak. Pak, kalau kutipan yang itu yang 1, 2, 3 tadi itu Hmm. nggak usah pakai apa-apa, langsung aja 1, 2, 3 yang kutipan dari berbagai buku itu. Iya. Nomor 1 dari buku yang pertama, nomor 2 buku kedua, buku ketiga kan gitu aja. Kalau Antara footnote-nya, antara itunya nggak pakai spasi atau gimana gitu Pak? otomatis Pak, ini lihat nih. Bukan maksudnya di itunya kan ada 1, 2, 3 emang otomatis, apa nggak di spasi gitu biar Enggak, nggak jangan kelihatan dua dispasi, buku? jangan. Jangan dispasi, jangan. Karena kan Pak Fahrul Razi, sebetulnya yang 1, 2, 3 kalau Oh, misalnya itu kurang kuliah lah ya, ke kuliah. karena 1, ya 2, Pak 3 Cecep. karena 1, Ke 2, kuliah 3 lah di nya. atas itu sebetulnya hanya untuk membedakan untuk nanti ke bawahnya 1, 2, 3 di footnote. Jadi ya, mau kalau dibaca bukunya 120 sama kilo Pak bisa mahal. pakai ibid ya Pak. Nah, sekarang mah sudah tidak lagi kalau pakai Mendeley begitu, Pak, tidak lagi pakai IBID, Logbit, Logsheet, apa lagi yang begituan nggak pakai. Jadi tidak lagi Pak Dokter, IBID, Pak Logsheet kayak membuat dan keliru lain-lain. Pak dikira teh 12. Begitu, Pak. Fahrul Razi Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Mana nih Pak Borozin? Yo, gimana Pak? Iya Pak, untuk ini Pak citation itu, alhamdulillah untuk medley sudah diaplikasikan untuk kemarin Pak proposal saya. Cuman kendalanya itu ketika saya menemukan sumber, contohnya misalkan implementasi pembelajaran kontekstual. Nah itu biasanya PDF-nya yang keluarnya itu langsung latar belakang tanpa ada cover judul teh Pak. Janten nggak tahu itunya apa judulnya apa, terus siapa yang nulisnya gitu Pak. Itu Oke. gimana Pak solusinya Pak? Atur nuhun. Solusinya cari lagi artikel yang lain. Ya iyalah, model nyari artikel nu goreng patut, jangan Pak, ganti. Berarti yang diupload ya itu. Jadi, nah ini tipsnya ya, saya kasih tahu tipsnya. Ya, Pastikan Anda mengambil referensi dari artikel jurnal sebaiknya yang sudah bersinta. Kalau untuk Indonesia, yang sudah apa Pak? bersinta. Sinta. Sinta. Oh Sinta. iya iya iya. Iya. Kumaha cara ngambilnya? Gini, nih. Saya kasih tahu rumusnya cara mencari referensi nih. Mudah-mudahan jadi ilmu. Lihat baik-baik, Pak. Amin. Siap. Ya, oke. Saya sudah membuat sebuah apa ya sebutnya. Kalau Anda ingin tahu banyak. Nih, contoh Anda tulis Google, tulis di sini sinta.kemdikbud.go.id. Sinta Kemdikbud. Oke, ini yang bersinta nih. Ini Sinta namanya. Science and Technology Oke. Index. Klik kanan, masuk ke sini. Kalau masuk Anda ke Sinta, Anda akan tampilkan ini. Lalu Anda cari source, source-nya jurnal. Kemudian Anda harus memfilter ini, memfilter. Nih, filter ya. Filternya gimana? Ambil Sinta 2, boleh. Mau Sinta 1 juga boleh. Saya sarankan Sinta 1 dan Sinta 2 deh. Atau Sinta 1 aja dulu. Terus education. Klik. Oke. Filter jurnal. Jumlahnya nggak banyak biasanya. Tuh. Ini berarti Anda mengambil artikel yang terindeks Scopus dari jurnal yang ada di Indonesia. Jadi jurnal Indonesia yang terindeks Scopus. Indeks itu artinya terindeksasi, jadi diindeks oleh Scopus. Nih, ini jurnal-jurnal. Cuma kalau misalkan Anda ingin mengetahui artikel Anda apakah ada di jurnal mana, ini rada susah, Pak. Karena ini mencari jurnalnya. Pak, gimana tuh cara saya pengen tahu
artikel saya itu cocoknya di mana? Nah, ini ada lagi rumusnya, Pak. Menggunakan apa? Saya pastikan Anda menggunakan ini. Kalau untuk mencari yang biasa Indonesia, masuk ke garuda.kemdikbud.go.id. Masuknya ke Garuda, Pak. Garuda.kemdikbud.go.id. Garuda itu singkatan dari Garba Rujukan Digital. Oke. Klik ini. Nah, masuk di sini. Ini artikel-artikel yang Anda tinggal tuliskan Garba. kata kuncinya. Coba kata kuncinya tadi apa? Oke. Hah? Konteks pembelajaran kontekstual, Pak. Oke. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran Kontekstual. kontekstual. Konteks PS. Coba saya mau pakai Ya. tanda petik 2 dulu biar tulisannya hanya pembelajaran kontekstual yang keluar. Sebab kalau tidak pakai titik 2 itu yang muncul semua judul yang ada pembelajarannya itu muncul semua. Oh gitu. Oke. Ini lagi muter nih, lagi muter. Oh, Kalau yang Sita suka cemburu tuh istri Sinta itu siapa? Faithful. nah, kalau misalkan saya tidak pakai kata ketik dulu ya, saya klik deh. Tuh, ada 2.272 artikel, Pak, yang ada kata Siap. kunci pembelajaran kontekstualnya. Nah, Iya, iya, iya. ini kan repot nih kalau kayak gini, kan? Nah, karena Ya. tapi ini dari pertama juga bisa ketahuan nih. Oh, pembelajaran kontekstual. Ada pasti, Pak, kontekstualnya. Nah, di sini Anda bisa langsung masuk ke mendownload artikelnya, langsung bisa membaca abstraknya, bisa mendownload ini. Ini lengkap dengan doi-nya. Berarti ini sudah terindeks Sinta. Tapi Sinta keberapa kita belum tahu. Harus masuk ke link original source-nya. Klik kanan, masuk ke sini. Nah, ya kalau yang seperti ini, Pak, ada yang bisa dibuka, ada yang tidak. Ini biasanya kalau untuk artikel-artikel dari jurnal yang sudah lama nggak diurus, biasanya jadi nggak bisa dibuka. Oh gitu. Atau Siap. mereka itu salah alamat, ganti alamat. Nah, kalau ini kan enggak. Ini baru. Oh, jadi bisa langsung diklik, Pak. Harus dicari lagi caranya. Gimana bisa Ya, dibuka. ya. Oh, tinggal download tuh. Nih kan kalau misalkan kayak yang tadi Anda cari, ini mah lengkap semua tuh dari judulnya, namanya, kemudian di sini nanti lengkap juga nih. Ini dari filenya mana, tahun berapa, kan lengkap semua, Pak. Jadi kalau artikel yang tadi dibaca nggak lengkap, ya jangan dibaca, Pak. Cari yang lain. Gitu. Ini Sinta berapa kita Tur belum tahu nuhun, nih. Pak Dok. Mantap. Ya, kalau Anda ingin tahu ini Sinta berapa, oh ini ada nih sertifikatnya. Nah, coba lihat. Nih. Ini berarti masuk Sinta 2. Wih, bagus nih, Pak. Sinta 2, Pak. Peringkat 2. Ini Sinta 2 sampai 2025. Ini saya recommended nih Anda cari di sini, Pak, artikelnya. Nah, kalau saya di laptop, Pak, itu karena ini saya suka baca authorfish-nya. Bayar enggak ya? Oh, ternyata gratis, Pak. Nah, kalau gratis saya tuh ini saya ya. Ini saya suka apa? Ini tuh di bookmark, Pak. Nah, saya bikin bookmarknya Sinta 2 gratis. Biar saya nanti kalau mau nulis di sini nih. Nah, jadi saya sudah punya ini, Pak. Tuh, ini ya. Sorry. Nih, kalau saya suka bikin bookmarknya di sini, ini jurnal PAI. Tuh, yang gratisan tuh. Ini Sinta 2. Ini Sinta 3. Ini Sinta 4. Tuh, jadi punya jurnal-jurnal pilihan yang sesuai dengan bidang kita. Kalau untuk manajemennya saya ambil ini. Ini Sinta 2, ada Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Ini yang gratisan. Yang belum tersinta tapi bisa dipakai. Jadi saya nggak usah capek-capek lagi, tinggal buka aja. Mau Sinta berapa nih? Nah, tinggal nyari. Nah, kalau Anda karena mencarinya per artikel, berarti Anda cari di sini nih. garuda.kemdikbud.go.id. Oke ya. Siap.
Atau non, Pak Dokter. Jangan lagi bicara, Pak susah nyari sumber, bukan susah nyari sumber, kitanya aja yang nggak ngerti cara mencarinya. Ya, Betul. bukan tidak ada caranya, banyak caranya, cuma kita nggak mau mencari aja jalan. Ilmunya Makanya belum punya, Pak. belum punya apa, Pak? Ilmunya. Oh, ya makanya nanya, Pak. Jadi jangan sampai begini, Anda mau bikin tesis tapi bingung kumaha cara nyeuna. Di zaman sekarang itu kalau ada yang bingung, saya malah jadi bingung. Anda tuh kok bingung-bingung amat gitu loh. Teknologi sudah makin canggih, tapi cara berpikirnya nggak canggih gitu kan. Menyebalkan sekali, Pak, ada mahasiswa kayak gitu. Kenapa? Karena Dia jadi ikut sekarang itu bingung. sudah zamannya teknologi. Anda tuh harus lebih cerdas daripada teknologi. Gitu. Saya minta revisi proposalnya percepat karena semuanya bisa kita kerjakan kalau kita tahu jalannya. Gitu. Ya. Ini yang pada tidur, yang pada off kamera ini pada tidur apa gimana nih? Cobalah. Lagi di Astagfirullah. puncak, kayaknya apa lagi di puncak? Apa Kalau susahnya nggak sih di on Lembang. kamera ya? Kecuali lamun keur di toilet, bari nabok, bari ngahejeun, tatong di on kamera itu mah Pak. Entong. Bisi Keren hawana jadi Bapak. kali. Oke, mudah-mudahan hari ini Anda dapat sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa lebih merapihkan lagi tulisan Anda. Itu saya bicaranya dari sisi redaksi. Minggu depan kita masuk pada tataran substansi. Mudah-mudahan saya pengen masalahnya dari Anda, biar saya jawab masalah. Seperti tadi Pak Cecep bertanya tentang bagaimana kerangka berpikir. Saya belum bisa jawab dulu Pak, karena memang di pedoman itu ayat. Gitu. Tapi kalau nanti pada saat mengerjakan tesisnya, nah saya nanti kasih tahu. Nanti bab 1 kudu kumaha, bab 2 kudu kumaha, bab 3 kudu kumaha, bab 4 kudu kumaha, sesuai dengan buku pedoman. Maka di sini sebenarnya tawaran saya kepada Pak Dr. Jasman kemarin ketika bicara, harusnya buku ini dipisahkan proposal untuk kualitatif dengan proposal untuk kuantitatif itu dua hal yang berbeda. Sebenarnya. Termasuk nanti penulisan dan gaya selingkung untuk kualitatif dan kuantitatif juga berbeda. Mudah-mudahan ini jadi bahan revisi untuk buku pedoman berikutnya. Saya pikir itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Saya akan upload video saya nanti di YouTube. Anda silakan untuk pelajari setelah ini. Mudah-mudahan bisa Anda ulang-ulang kalau misalkan ada hal-hal yang belum Anda pahami dari penulisannya. Saya berusaha untuk membantu Anda memuluskan Siap, Pak. jalan menyelesaikan tesis. Kalau Anda mau serius, ayo. Kalau nggak serius, urusan Anda. Oke? Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.